Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Vivi Arianti Vira, NPM 1913023011, dan Fadila Octavio, NPM 1953023007, akan mempresentasikan materi pulp dan kertas pada mata kuliah Kimia Industri. Izin memperkenalkan diri, saya Vivi Arianti Vira Febri Afifa, NPM 1913023011, akan mempresentasikan materi yang pertama. Nah, sebelumnya teman-teman silahkan amati layar yang ada. Oke, di sini ada gambar yang pertama, kemudian ada gambar yang kedua. Teman-teman tahu nggak sih ini gambar apa? Oke, jadi yang pertama adalah gambar kertas kardus. Kertas kardus ini pasti nggak asing ya buat teman-teman, kayak ketika teman-teman pergi ke toko sembako pasti kardus-kardus ini nggak mungkin asing, bahkan di supermarket pun ya kardus ini tetap ada gitu, karena memang kardus itu kayak barang yang memang nggak bisa terpisahkan dari kita, fungsinya buat mengemas barang-barang yang lebih kecil. Nah, kemudian sebelahnya kertas tisu, sama halnya dengan kertas kardus, kertas tisu juga nggak jauh dari teman-teman, dan kertas tisu ini selalu ada di sekitar teman-teman, misalnya untuk mengelap muka, mengelap tangan, mungkin untuk di dapur juga namanya tisu dapur, dan untuk di toilet atau kamar mandi namanya tisu toilet, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan kata kertas, awalan kertas untuk kedua bahan ini. Menurut teman-teman, apakah proses pembuatan kedua kertas ini sama? Silakan berpendapat. Oke, ya benar banget. Jadi proses pembuatan kedua kertas ini, kertas kardus dan kertas tisu itu sangat berbeda. Jadi tidak sama ya, tidak sama. Lalu bagaimana proses pembuatannya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi benar banget ya bahwa proses pembuatan antara kertas tisu dan juga kertas kardus itu tidak sama. Memang benar ada perbedaannya, karena misalnya teman-teman lihat dari tampilannya pun beda gitu. Kertas kardus itu dituntut untuk lebih kokoh, kuat, dan tahan, sedangkan kertas tisu itu harus lembut, karena tidak mungkin sekali teman-teman mengelap wajah dengan menggunakan lap yang kasar dan juga kaku gitu ya. Nah, di sini yang akan kita bahas, kalau memang proses pembuatannya itu berbeda, lalu bagaimana prosesnya gitu. Nah, yang pertama kita akan membahas proses pembuatan kertas tisu. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui apa sih itu kertas tisu. Jadi, kertas tisu itu adalah kertas gramatur atau lightweight. Kertas itu dapat kertas ini itu bersifat lembut, halus gitu, dan mudah rapuh dan mudah hancur. Nah, kertas tisu ini dapat dibuat dari bubur kertas asli yang disebut dengan virgin pulp, atau juga bisa dibuat dari bubur kertas yang telah didaur ulang. Itu disebut dengan recycle paper pulp. Nah, kemudian jadi setelah ada tadi bubur kertas tisu ini bubur kertas ini diproduksi supaya menjadi kertas tisu. Diproduksinya di mana? Diproduksinya itu pada mesin pencetak kertas dengan menggunakan sebuah silinder pengering berukuran besar yang mengalirkan uap panas. Nah, alat ini dinamakan dengan Yankee dryer gitu. Nah, kemudian dalam Yankee dryer ini juga dilengkapi dengan hot udara panas. Kemudian bahan baku yang digunakan dalam proses ini adalah bubur kertas, ini yang sudah saya tulis. Kemudian ada silinder Yankee atau Yankee dryer. Silinder Yankee ini kemudian disemprot dengan sebuah perekat yang bertujuan untuk merekatkan lapisan kertas. Nah, kemudian setelah Yankee-nya disemprot dengan perekat, bubur kertasnya nempel semua kepada Yankee, kemudian masuk kepada proses scraping. Proses scraping ini dilakukan dengan menggunakan bilah perata atau Dr. Blade. Menggunakan bilah perata atau Dr. Blade. Nah, fungsi dari Dr. Blade ini yaitu untuk mengikis
untuk mengikis kertas kering yang menempel pada permukaan silinder. Jadi ini gambarnya, di sini ada gambar Janke dryer atau silinder, kemudian di sini ada Dr. blade atau bilah perata. Jadi nanti Dr. blade ini akan berada di dekat dengan Janke, yang akhirnya dia bisa mengikis kertas yang menempel pada Janke ini. Nah, untuk tampilan dari Janke dan juga Dr. blade yang sudah digabung kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah alatnya. Jadi yang pertama ini ada Janke dryer. Ini ditunjuk oleh panah yang pertama. Kemudian ada press roll, belum sempat kita bahas. Kemudian ada crack blade holder. Di sini posisinya. Jadi ini nanti yang akan mengikis tipis kertas itu. Kemudian ada location of coating spray, lalu masuk ke reel with parent roll. Kalau tadi kita sudah membahas proses pembuatan kertas tisu, sekarang kita akan membahas tentang proses pembuatan kertas kardus. Jadi tahap pertama dalam proses pembuatan kertas kardus yaitu pembuatan sheet. Nah, membuat sheet ini digunakan bahan dasar berupa kertas gelondong. Kertas gelondong yang kemudian diproses menggunakan mesin korugator. Nah, kertas tersebut akan melalui proses pemanasan terlebih dahulu pada mesin heater drum. Ya, pemanasan ini berfungsi untuk menguapkan kadar air yang masih terkandung dalam kertas. Nah, setelah kertas itu melalui proses pembentukan fluting untuk lapisan gelombang, nah dalam proses fluting ini kertas itu diberikan tekanan penghisap baru. Tekanan penghisap berupa tekanan penghisap berudara sehingga kertas tersebut tertarik dan menempel pada cetakan mesin korugator. Jadi dipanaskan terus habis itu masuk dalam proses penghisapan gitu atau proses fluting supaya bisa menempel pada korugator. Nah, kemudian lapisan gelombang tersebut direkatkan bersamaan dengan lapisan bagian bawah atau dalam dan berbentuk single face. Jadi kalau kardus itu kan ada yang rata, terus dalamnya ada yang bergelombang-gelombang, terus rata lagi. Nah, seperti itu cara pembuatannya. Setelah melewati proses pemanasan, lembaran sheet tersebut melalui proses pembentukan atau creasing flap, pembelahan sesuai dengan ukuran lebar, serta pemotongan yang diinginkan. Hasil dari mesin korugator itu berupa lembaran sheet dengan creasing flap atas dan bawah. Nah, proses yang kedua yaitu proses converting. Apa sih proses converting itu? Jadi proses converting ini terdiri dari beberapa metode seperti pemberian cetakan pada lembaran, kemudian pembentukan creasing, lebar dan panjang kardus, lalu pemotongan solder dan penyambungan, hingga kardus atau karton box tersebut itu kebentuk dengan sempurna. Jadi kalau misal mau bentuknya persegi ya sampai terbentuk persegi, bentuknya mau persegi panjang ya seperti kardus untuk kulkas itu juga dihitung sampai situ. Nah, kemudian jika produsen pembuat kardus itu menggunakan mesin converting, itu akan menjadi lama. Metode ini itu tuh mungkin dilakukan secara terpisah. Nah, setelah proses sheet dan proses converting, proses yang terakhir yaitu proses penunjang. Oke, lagi-lagi apa sih proses penunjang itu? Nah, proses penunjang adalah salah satu faktor pengendalian mutu kardus. Jadi kardusnya pas nggak nih kualitasnya, kokoh nggak nih, kuat nggak nih gitu. Ini ada di proses penunjang surveinya. Nah, kualitas kardus yang dimiliki itu tuh dapat ditentukan dengan pembuatan rubber plate untuk di tes atau dicetak serta pemberian warna dan juga tintanya. Jadi bahasanya seperti finishing, kemudian dicek apakah sudah lolos atau belum untuk dipasarkan. Oke,
Oke, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai proses pembuatan pulp. Jadi proses pembuatan pulp ini bisa secara biologi dan juga secara kimia gitu. Proses pembuatannya yang secara biologi itu disebut dengan biopulping. Nah, biopulping ini merupakan teknologi alternatif dalam pabrik kertas yang disarankan sebagai salah satu cara untuk melindungi lingkungan dari pencemaran pabrik kertas. Karena seperti yang kita tahu ya bahwa setiap yang diolah itu pasti selalu menyisakan limbah gitu. Nah, biopulping ini adalah salah satu cara untuk mengurangi limbah-limbah tersebut. Limbah khususnya limbah dalam proses pembuatan kertas. Pengolahan pulp ini dilakukan secara biologi dengan bantuan mikroba berupa jamur melalui proses pelapukan. Nah, jadi teknologi biopulping dilakukan dengan cara yang pertama, serpihan kayu yang dikukus dan didinginkan. Jadi seperti yang teman-teman bisa ingat ya bahwa kertas itu dibuat dari kayu gitu. Makanya dimana banyak bahasa-bahasa yang beredar bahwa kita tuh harus menghemat kertas karena dengan cara kita menghemat kertas kita akan menghemat pemakaian atau penebangan pohon sehingga tanah-tanah di bumi ini tuh tidak mudah longsor gitu ketika musim hujan. Nah, seperti ini alasannya. Supaya penyerapan banjirnya itu juga lebih baik, ini alasannya gitu. Nah, kemudian setelah serpihan kayu itu dikukus dan juga didinginkan, itu dilanjut dengan dilakukan diinokulasi dengan jamur alam tertentu. Nah, jadi inokulasi itu apa? Inokulasi itu merupakan kegiatan pemindahan mikroorganisme dan di sini mikroorganismenya mikroorganisme baik itu berupa bakteri maupun jamur dari tempat atau sumber asalnya ke medium baru yang telah dibuat. Jadi jamur dari yang tempat lain itu dipindahkan kepada si kayu-kayu tadi supaya kayunya itu tuh berada pada titik yang diinginkan, lunak gitu misalnya. Nah, proses pembuatan pulp secara biologi yang terakhir yaitu diinkubasi selama 2 minggu. Nah, jadi jamur setelah berkolonisasi pada permukaan dan bagian dalam serpihan kayu itu akan mengeluarkan enzim. Enzim ini berfungsi mendegradasi lignin dalam kayu yang akhirnya bisa melembutkan kayu. Nah, kayu yang sudah lembut ini dapat diproduksi menjadi kertas gitu atau menjadi pulp gitu. Nah, ini adalah penjelasan proses pembuatan pulp secara biologi. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa penggunaan biopulping ini merupakan alternatif untuk mengurangi limbah pabrik, limbah hasil dari pembuatan kertas gitu. Nah, kemudian selanjutnya kelebihan penggunaan biopulping yang selanjutnya yaitu lebih hemat listrik. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas kertas. Jadi tidak hanya mengolah atau meminimalisir limbah, tapi juga meningkatkan kualitas kertasnya, kemudian mengurangi polusi, dan yang terakhir meningkatkan daya saing ekonomi. Karena hasil kertasnya lebih baik, maka tentu harganya pun juga lebih tinggi dan tentunya hal ini berkaitan dengan ekonomi. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang pulp secara biologi, bagaimana keuntungannya dan bagaimana penyebutannya seperti itu, sekarang kita akan membahas tentang keuntungan pulp yang dihasilkan secara kimia. Yang pertama yaitu pada prosesnya dapat memisahkan serat selulosa dari bahan baku melalui delignifikasi, yaitu proses penghilangan ligin tanpa terdegradasi karbohidrat. Yang selanjutnya itu bahan pemasak yang digunakan itu tidak diambil dari tempat-tempat yang bisa diambil kembali. Maksudnya gimana sih? Jadi bahan pemasak yang digunakan itu dapat diambil kembali tanpa adanya proses pembakaran gitu. Bahan bekas pemasak pada proses asetos itu pada pembuatan pulp secara kimia lebih menguntungkan karena tidak perlu menggunakan dapur untuk pembakaran daur ulang.
black liquid gitu. Karena hanya dengan pemisahan secara destilasi aja tuh udah cukup, jadi nggak perlu dibakar-bakar. Kemudian tidak perlu memakan biaya untuk bahan bakar pembakaran yang didaur ulang. Jadi tadi kita sudah membahas tentang kertas kardus, kertas tisu, perbedaan proses pembuatannya gitu. Kemudian bagaimana proses produksi pulp secara biologi, kelebihannya, kemudian proses produksi pulp secara kimia dan bagaimana kelebihannya. Sekarang kita masuk pada materi craft pulping. Nah, materi craft pulping ini adalah proses hasil dari perkembangan soda yang dimasak dengan larutan NaOH dan Na2CO3 kuat. Pada proses pemasakan dilakukan dengan menambahkan larutan yang mengandung Na2S, NaOH, dan Na2CO3 yang dibentuk dari sulfat selama persiapan recovery cairan pemasak gitu. Nah, teman-teman tanya nggak sih kayak kenapa sih ditambah dengan senyawa-senyawa ini gitu ya? Jadi senyawa-senyawa ini ditambahkan untuk menghilangkan atau melarutkan komponen lignin yang ada di dalam kayu. Jadi kan kayu itu harus diolah supaya menjadi kertas. Nah, dalam kayu itu ada lignin. Cara melarutkan atau menghilangkannya ini dengan menambahkan Na2S plus NaOH gitu. Tapi jika tidak mau menggunakan dua bahan itu, bisa juga menggunakan bahan yang lainnya. Tapi NaOH dan Na2S ini merupakan bahan alternatif untuk melarutkan lignin, sehingga dari lignin yang dilarutkan ini akan didapatkan fiber yang diinginkan. Lignin yang terlarut dalam white color itu tidak dinamakan black liquid karena visualnya memang berwarna hitam. Kemudian black liquid ini akan dikirim ke chemical recovery untuk direcovery menjadi white liquid kembali gitu. Jadi begitu. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan kepada presenter selanjutnya. Selanjutnya ada perbedaan washer diffuser dan press wash. Press wash mirip dengan drum vakum, tetapi berbeda karena press wash menyemprotkan air di bawah tekanan melalui tikar pulp saat drum berputar. Karena bertekanan, suhu tinggi tidak menjadi masalah dan tangki filtrat tidak perlu ditempatkan di bawah mesin cuci, seperti halnya dengan mesin cuci vakum. Satu-satunya hal negatif dari press wash adalah bahwa mereka lebih kompleks untuk dijalankan, menghasilkan kurva belajar yang cukup curam bagi operator. Washer diffuser adalah proses counterflow yang berlangsung dalam satu atau lebih tahap. Aliran pulp ke atas dan di bawah pada pulp berlubang. Aliran air ke bawah melalui serangkaian bubble. Metode ini menawarkan tingkat pembersihan yang tinggi dengan penggunaan air yang rendah. Nah, jadi antara kedua jenis washer ini yang lebih menguntungkan adalah washer diffuser. Mesin cuci tipe difusi yang sepenuhnya tertutup dan beroperasi di bawah tekanan mendorong pulp melalui mesin tanpa menggunakan pompa, mengurangi energi dan juga biaya perawatan. Selanjutnya itu ada beberapa cara untuk meminimalisir pencemaran lingkungan dari industri pulp dan kertas. Yang seperti yang kita ketahui, karena industri ini banyak menimbulkan limbah yang berbahaya, beberapa limbah yang berbahaya itu bagi lingkungan seperti gas sulfur yang berbau busuk seperti merkaptan dan H2S yang dilepaskan dari berbagai tahap dalam proses craft pulping dan juga proses pemilihan bahan kimia. Senyawa organik juga yang koloid terlarut seperti hemiselulosa, gula, alkohol, lignin, dan juga yang terpenting itu zat pengurai serat, perekat, pati, dan juga zat sintetis yang menghasilkan BOD atau biological oxygen demand yang tinggi. Nah, ada beberapa cara untuk meminimalisir pencemaran lingkungan dari industri pulp dan kertas. Yang dapat kita lakukan yang pertama itu adalah pengurangan dari sumbernya. Pengurangan dari sumbernya ini mencakup pemelihara dan perawatan yang baik atau good housekeeping dengan menerapkan kebiasaan baru dalam pengoperasian dan pemeliharaan alat industri antara lain dengan mencegah terjadinya ceceran dan juga tumpahan bahan. Dan selanjutnya itu ada daur ulang. Daur ulang atau dengan melakukannya recovery bahan dan energi bekas pakai untuk digunakan kembali dalam proses berikutnya. Nah, ada juga modifikasi produk.
Modifikasi produk ini untuk meningkatkan usia produk, untuk mempermudah daur ulang, dan juga meminimasi dampak lingkungan dan kesehatan manusia dari pembuangan produk tersebut. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.